Gila tu kau. Boboiboy Kuasa 2. Tunggu aku, bro. Aku akan datang semua. Jom Halilintar, masa untuk ajar dia tu. Boboiboy Gentar. Inilah kuasa yang bakal menggegarkan seluruh galaksi. Bersedialah untuk... Masa untuk makan. Mari sini. Tolonglah. Tolong. Captain, kita dah tidur. Isyarat tu datang dari sebuah kilang lama-lama. Kilang Yukoin. Tolong masuk dalam perut aku. Tolong. Mana korang dah lari? Boboiboy Galaksi Gentar ceritanya tidak sesuai. Benarkah? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi, seperti yang kalian tahu, sejak awal Monster Studio itu tidak pernah merencanakan untuk membuat animasi Boboiboy Galaksi musim kedua. Sehingga pada awalnya Monster itu hanya ingin membuat cerita lanjutan petualangan Boboiboy itu dalam bentuk versi komik aja. Namun tak disangka-sangka, seiring berjalannya waktu, fans-fans itu mendesak Monster Studio untuk melanjutkan petualangan Boboiboy dalam versi animasi juga. Sehingga dengan pertimbangan kembali dari Monster Studio dan mengingat popularitas Boboiboy masih membara di hati para fansnya, akhirnya Monster pun luluh dan melanjutkan kembali animasi Boboiboy Galaksi untuk ke musim kedua. Namun, dikarenakan cerita yang Monster adaptasi adalah cerita versi komik Boboiboy Galaksi musim kedua, Monster itu perlu memberikan beberapa perubahan yang sangat signifikan supaya ceritanya lebih mudah dan lebih nyaman untuk dinikmati gitu. Akan tetapi, terkadang ada aja bagian perubahan cerita yang justru malah menjadi lebih buruk. Sehingga kali ini Nat ingin membahas sisi negatif dari perubahan cerita Boboiboy Galaksi musim kedua. Oke? Jadi, biar gak kelamaan di intronya, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaksi Gentar episode 1 terbaru, dampak negatif perubahan cerita. Let's check this out. Yeay! 1. Cerita tidak sesuai dengan versi komik Boboiboy Galaksi musim kedua. Seperti yang sudah Nat sebutkan sebelumnya, jika ketika Monster Studio memutuskan untuk menggarap komik Boboiboy Galaksi musim kedua ke versi animasi, pasti ada saja hal yang harus dikorbankan. Hal ini bisa berbagai aspek dalam pengadaptasian komik ke versi animasinya, yang mau tidak mau memang harus dilakukan oleh Monster Studio. Hal ini bukan tanpa alasan, itu karena sejak awal komik Boboiboy Galaksi musim kedua itu memang tidak diniatkan untuk diadaptasi ke versi animasi, sehingga banyak sekali unsur-unsur yang dirasa terlalu rumit dan terlalu panjang, yang hal ini justru membuat proses produksi animasinya menjadi terhambat. Dengan begitu, daripada hal itu membuat kendala pada saat pembuatan animasi, ya lebih baik diubah sedemikian rupa oleh pihak Monster Studio sehingga menjadi lebih baik lagi. Dan wajar jika cerita versi komik itu akan berbeda dengan cerita yang ada di versi animasinya nanti. 2. Pemotongan adegan penting. Masih ada sangkut pautnya dengan poin sebelumnya, yaitu ketidaksesuaian. Cerita Boboiboy Galaksi musim kedua terkadang sering sekali melakukan pemotongan adegan yang ada di dalam komik Boboiboy Galaksi musim kedua. Dan hal itu memang secara sengaja tidak diadaptasi oleh Monster Studio ke versi animasinya. Hal ini juga yang banyak dikeluhkan oleh para fans. Itu karena tidak sedikit part-part yang ada di komik Boboiboy Galaksi musim 2 tidak diadaptasi ke versi animasinya. Namun,
Monster juga melakukan hal itu bukan tanpa alasan, melainkan Monster juga dengan sengaja melakukan pemotongan beberapa adegan pada versi komiknya supaya screen time yang terjadi menjadi lebih optimal dan diisi dengan scene-scene yang memang penting saja, supaya nanti alur ceritanya secara garis besarnya akan tetap sama, namun melewati jalan cerita yang memang berbeda. 3. Tidak konsistennya alur cerita yang terjadi. Mengutip poin-poin sebelumnya, jika Monster Studio memang sengaja memotong alur cerita yang ada di komik Boboiboy Galaxy musim kedua demi keperluan penyesuaian cerita untuk versi animasinya nanti. Hal ini juga lah yang terkadang membuat alur ceritanya menjadi terkesan tidak konsisten dengan cerita sebelumnya yang ada dalam komik. Itu karena terkadang Monster menghilangkan unsur yang penting dalam cerita komik Boboiboy Galaxy musim kedua. Namun, mengingat jika cerita Boboiboy Galaxy musim kedua pada awalnya memang tidak direncanakan dianimasikan, ya jadi wajar aja sih ada beberapa cerita yang dirasa tidak terlalu penting. Ya lebih baik dimusnahkan aja dan dihilangkan, karena itu juga jadi menghemat durasi dan proses pembuatan animasi yang juga jadi lebih cepat. 4. Hilangnya beberapa karakter. Dikarenakan banyaknya cerita versi komik yang dipotong-potong ketika pengadaptasian komik menjadi animasi oleh Monster Studio, sehingga hal ini juga mengakibatkan hilangnya beberapa karakter penting yang ada di komik Boboiboy Galaxy musim kedua. Hal ini sangatlah wajar terjadi, mengingat Monster juga memerlukan penekanan terhadap biaya produksi, supaya scene-scene dan karakter-karakter yang diadaptasikan itu hanya yang memiliki peran yang cukup penting aja dalam ceritanya, sehingga alur ceritanya masih tetap sama namun mendapatkan penyesuaian kembali, sehingga Monster memutuskan untuk menghapus beberapa karakter yang dirasa memiliki peran yang tidak terlalu penting dan tidak akan memberikan impact yang besar terhadap cerita utama. Jadi sah-sah aja sih jika Monster memusnahkan mereka dalam versi animasinya. 5. Menuai pro kontra dari para fans. Nah, dibandingkan poin yang lain, terasa poin ini yang paling parah sih. Itu karena terjadinya perpecahan antara para fans yang memperdebatkan perubahan yang terjadi dalam versi animasinya. Ya, sebagian memandang perubahannya secara positif dan sebagian lagi memandang perubahannya sebagai hal yang negatif. Namun, justru nantinya perpecahan inilah yang akan dimanfaatkan oleh para oknum haters yang berkedok sebagai fans untuk mengkompori kedua belah pihak, sehingga membuat perdebatan yang terjadi semakin memanas, yang akhirnya para fans akan saling terpecah belah antara satu sama lain. Itu karena adanya perbedaan pendapat. 6. Berujung jelek. Nah, hal ini sih yang paling negatif di antara hal negatif lainnya. Itu karena terkadang ada aja perubahan cerita yang dilakukan oleh Monster Studio yang tidak berujung dengan baik. Ya, itu karena jika dibandingkan dengan materi cerita sesungguhnya yang ada di komik Boboiboy Galaxy musim kedua, cerita versi animasi malah terkadang terlihat jomplang banget perubahan ceritanya. Namun bukan ke arah yang lebih baik, melainkan ke arah yang lebih buruk. Sehingga tak jarang jika ada beberapa episode yang mendapatkan perubahan cerita yang malah berujung menjadi episode terburuk. Itu karena perubahan yang dihasilkan tidak memuaskan ekspektasi para fans yang memang sudah menunggu lama untuk perilisan Boboiboy Galaxy musim kedua. Baiklah, sekian untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye. Yes! Jadi